menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga Allah memberkahi kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ajilin, wabil khusus para ulama, para hujaj, para sepuh, para tokoh masyarakat, Ustazuna Al-Fadil Kiai Haji Mustafa, dan juga ketua masjid Ustaz Maulana, dan qari kita, dan juga munsyid kita, dan juga di sini ada pejabat kita. Insyaallah semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan dunia akhiratnya, dan insya Allah masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat dan dapat melakukan ibadah dan juga segala ketaatan yang mana insya Allah kita semua dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir penghujung bulan Sya'ban dan akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Insya Allah Allah panjangkan umur kita dan masuk ke dalam Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan satu khabar, yang khabarnya itu sangat panjang, karena di dalam bulan itu sangat mulia dan sangat banyak keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan penjelasan kepada umat manusia, dan sebagai petunjuk juga untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaklah puasa, ila akhiril ayah. Bagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan? Dengan ucapan yang sangat panjang. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kita bahwa bulan Ramadan itu kisahnya panjang, fadailnya banyak, rahasianya banyak. Makanya kita sampai ulama-ulama dulu mentawakufkan majlis taklimnya. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan harus disambut betul-betul. Dengan apa? Dengan iman. Panggilan bulan Ramadan untuk orang yang punya iman. Dan iman ada yang kuat, ada yang lemah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang punya iman yang kuat lebih afdal dan lebih disayangi oleh Allah kebanding orang mukmin yang lemah. Jadi Allah ingin kita menjadi mukmin yang kuat, jangan jadi mukmin yang melempem. Kita harus mempunyai iman yang kuat. Kekuatan iman ini bisa mengubah nasib manusia, baik di dunia dan juga di akhirat. Kalau tidak ada orang yang kuat imannya, tidak ada Islam sampai saat ini. Kagak usah sampai saat ini, di zaman Nabi pun tidak akan ada Islam. Kenapa? Karena banyak orang yang kuat imannya pada saat itu. Bilal ibnu Rabah. Bilal ibnu Rabah adalah seorang budak. Terlampau cintanya dengan Islam
sampai dia itu selalu meninggalkan majikannya, diam-diam masuk Islam, pergi kumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilihat majikannya Bilal kayaknya sudah berubah, sudah tidak begitu senang dengan Tuhan Lata dan Uzza. Bahkan dia kadang-kadang memainkan itu patung-patung dan tidak disembahnya. Dia lebih cinta kepada Tuhannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan saat itulah Bilal dihukum. Bilal diikat lehernya dan ditarik ke tempat anak-anak yang sedang main. Dihina, ditarik dan diikat dengan kuda, dan kudanya berjalan membawa badan Bilal yang diikat lehernya. Bilal bukan orang yang kuat fisiknya, tapi Bilal kuat imannya. Bilal tetap mengatakan ahadu ahad, Allah yang Maha Esa. Dia tidak mau meninggalkan Tuhannya. Ketika Bilal ditanya, ya Bilal, bagaimana keadaan kamu ketika kamu diikat dan dimainkan, ditarik di tengah padang pasir yang mana sangat panas pada saat itu? Bilal mengatakan, aku merasakan kemanisan iman. Masya Allah. Dalam keadaan yang sangat panas, diikat lehernya, ditarik, dimainin, kemudian ditanya, apa yang kau rasakan? Aku merasakan manisnya iman. Itu bulan Ramadan aja kapan sih beduk, beduk aja dipikirin, udah duduk aja di bawah beduk. Bulan Ramadan ujian buat kita untuk menguatkan mental dan jiwa kita, karena Allah tahu hidup di dunia ini banyak masalah minyak goreng aja ribut, gimana masalah yang lain? Mau ngadepin masalah, kalau mentalnya nggak kuat nggak bakalan bisa hidup tenang. Stres, rupa-rupanya penyakit nomor 1 yang paling banyak pada kita ini adalah penyakit stres. Kenapa? Karena jiwanya tidak kuat. Ada berita dikit, uyeng deh. Ayo, ada virus corona nih. Ini abis corona datang, ibunya Omikron lagi. Besok abaknya datang, kita sudah takut. Akhirnya kita sakit lambung. Semua pada sakit lambung dah tuh. Kenapa? Gara-gara takut. Karena mental kita nggak kuat ngadepin masalah. Sedangkan Allah ingin kita kuat. Kayak Bilal tadi, dia bilang, aku merasa nikmat ketika aku dicaci, aku dihina, aku dihukum, bahkan ditindikkan batu yang sangat gede di atas badannya. Dia tetap mengatakan ahadul ahad. Sampai ulama mengatakan, kalaulah bukan karena sahabat-sahabat yang kuat imannya, tidak akan sampai Islam kepada kita. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho dengan Allah dan Allah ridho dengan dia. Kenapa? Imannya tidak bisa digoncangkan dengan uang. Nggak kayak kita, kalau dapat uang beda dah. Halal jadi haram, betul. Haram jadi halal. Ada lagi dua-dua nggak jelas, haram. Halal apa haram tuh? Nah, ini perlu dikuatkan iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, waliman sabara wa ghafara fa innahu lamin azmil umur. Orang yang sabar dan orang yang punya semangat, dialah yang mempunyai mental yang kuat. Dia pantas jadi nabi, dia pantas jadi sahabat, dia pantas jadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita alhamdulillah datang bulan Ramadan ini adalah sekolah buat kita, nguatin mental kita. Jangan subuh-subuh mikirin mau buka puasa apaan nih kita. Ya mental apa itu? Sahabat-sahabat nggak mikirin makan, nggak mikirin minum. Maaf, Nabi dan sahabat ditawan 3 tahun Fisyib dalam satu kampung. Kampungnya nggak ada makanan, yang ada pohon-pohonan padang pasir. Nabi dan sahabat 3 tahun ditawan makan daun,
daunnya habis, kulit pohonnya habis, batang pohon dimakan, batang pohonnya habis, akar pohon dimakan, semuanya sudah habis. Malam-malam dia lihat, dipegang-pegang tanah, ada yang keras sedikit dimakan, pas dilihat paginya itu tai onta. Kita bisa begitu, kita punya iman kayak begitu. Kita dengan Ramadan aja kita udah mengeluh, Ramadan lagi, gak bisa apa-apa kita. Ini iman kayak apa kita? Kalau nggak ada orang yang punya iman yang kuat kayak begitu, nggak bakalan sampai Islam sampai kita. Nabi kita dalam peperangan yang sangat panas, paceklik, panas, bahkan pohon-pohon udah mau panen. Nabi ajak, ayo jihad melawan Yahudi. Sahabat banyak yang nggak mau panen kok diajak jihad. Aneh mau panen. Akhirnya Nabi bawa sahabat sedikit, sahabat banyak yang tidak mau, yang munafik nggak mau ikut. Nabi bawa sahabat-sahabat, bahkan banyak yang munafik pun yang ikut, yang tujuannya bukan untuk jihad, untuk ngatain Nabi. Sepanjang jalan dari Madinah sampai ke tempat Yahudi, itu orang munafik ngatain Nabi dan sahabatnya. Kumpulan yang kecil gini gimana bisa menang? Panas-panas kita mau minum, aus, nggak kuat ngikut ini semuanya. Gimana perasaan Nabi? Tapi sahabat-sahabat yang kuat imannya tetap patuh dengan Nabi. Panas-panas ditinggalkan kebun-kebunnya, imannya kuat, semangatnya kuat, yakinnya kuat. Di jalan ikut Nabi sampai dalam peperangan Khaybar melawan yaitu Yahudi. Nabi menang, dan ketika Nabi pulangnya maaf. Kalau kita habis jalan-jalan ke puncak atau kemana yang capek gitu, kita mau nggak jalan-jalan lagi ke tempat lain? Gua udah capek, gua mau pulang. Nabi habis jihad bukan pulang ke Madinah, pulangnya ke Mekah. Sahabat bingung, ngapain pulang ke Mekah ya Nabi? Umrah. Masya Allah, habis jihad umrah. Kita pegel kaki kita. Orang mau pulang diajak umrah lagi, tapi sahabat tidak ada yang berani ngomong sedikit pun. Patuh dengan Nabi, tidak ada apa-apanya yang namanya ibadah. Makanya jangan disamain kita punya puasa bulan Ramadan dengan ibadahnya sahabat-sahabat dulu. Bulan Ramadan, bulan jihad, perang Badar, Nabi dan sahabat-sahabat yang sedikit melawan musuh dalam bulan Ramadan. Dan banyak lagi peperangan pada bulan Ramadan. Kita alhamdulillah di Indonesia aman damai, walaupun Rusia lagi mainan kembang api, kita alhamdulillah di sini aman damai. Masuk bulan Ramadan tidur. Masuk bulan Ramadan tidur doang kerjanya. Bisa begitu. Saya bilang apa? Gum idza madhaifu ja'ak. Bangun kalau tamu datang. Wamnahid dhaifa gida'ak. Kasih hidangan-hidangan. Bulan Ramadan datang tamu kita, kasih hidangan-hidangan yang bagus. Hidangan iman. Ngaji banyakin, tilawah. Alhamdulillah di Jakarta ini banyak toa. Kalau ada yang ngaji sekampung dengar, aneh kirain yang ngaji banyak cuma satu. Aneh pergi ke Hadramut, masjidnya toanya satu. Pelan dah azannya. Aneh masuk ke masjid, lagi tilawah Quran halakoh semasjid. Terbalik. Itu toa doang banyak. Jamaahnya kagak ada. Masjidnya kosong. Besok kalau masjid kosong, jadiin jangan jadi masjid, jadi museum. Museum Ajilin. Kagak ada yang mau masuk masjid. Nabi bilang apa? Al masjid baitun kulli taqi. Masjid adalah rumah orang yang bertakwa. Rumah kita ini kita perlu ramein. Isi pengajian-pengajian, isi tilawatul Quran,
isi dengan sholat tarawih penuh semangat, nyalain lampu, pakai imam yang enak, jangan imam yang bikin ngantuk, ya enggak? Imamnya yang enak, nggak apa-apa dah bayar 5 juta dah, asyik ya. Iya, yang penting semangat jamaahnya. Aneh waktu di Mesir dulu diajak temen, ayo Bib kita sholat tarawih, ayo, aneh mau aja. Sholat tuh naik bis ke masjid jam 8 sholat isya, Allahu Akbar sholat isya. Dalam pikiran aneh paling jam 9 selesai nih ya sholat tarawih, Allahu Akbar, dibaca surah Al-Baqarah agak selesai. Aneh kirain paling Al-Baqarahnya doang lama, rukuknya paling sebentar, rukuknya sama ame baca Al-Baqarahnya. Insyaallah apaan selesainya, dengkulannya udah mulai goyang dah tuh, udah mulai pucat dah muka aneh. Sujudnya pun begitu juga lamanya, 1 rakaat tarik napas aneh, belum 2 rakaat, rupanya 2 rakaat bisa sejam atau setengah jam. Rakaat terusnya sejam lagi, sejam sampai jam 12 tepat selesai sholat tarawih. Mau pulang kagak ada bis, nggak ada bis, mau pulang udah jam 12 malam. Kata teman aneh, Beb di sini aja kita iktikaf, sebentar lagi ada sholat tahajud. Iya dah, ngalah. Tapi dalam hati jangan-jangan sholatnya sama kayak tadi nih. Sama bener, sholat tahajudnya sama kayak sholat tarawihnya sampai jam 4. Udah nyesel gue, besok nggak mau kesini lagi dah. Itu dia sholatnya. Kalau kita mah nggak ada apa-apanya. Makanya kita perlu lihat gimana semangat mereka aslafuna. Lihat semangatnya sholatnya, ngajinya, masya Allah ngajinya nggak putus-putus. Kalau kita udah atam berapa juz? 5 juz. Juz apa? Juz melon. Apaan kita nih, mukmin yang qawi atau mukmin dhaif? Kayaknya kalau kita mau mukmin qawi, kuatkan iman kita. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalah Mu'awana mengatakan 4 jadiin kebiasaan kita. Khususnya bulan Ramadan, banyakin sholat sunnah. Sholat sunnah bulan Ramadan, banyakin sholat tahajud, banyakin sholat duha, banyakin sholat qobliyah ba'diyah, kita sholat jangan nggak sholat. Kemudian banyakin kita zikir, rutinin, pegang tasbih minimal la ilaha illallah 100 kali, astagfirullah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, selawat 100 kali setiap hari kita baca. Kalau bisa 1000 kali, masya Allah hebatnya bukan main. Yang ketiga, tilawatul Quran, baca Quran. Alif lam mim, alif hasanah, walam hasanah, laisa alif hasanah. 1 alif 10 pahalanya, lam 10 pahalanya, mim 10 pahalanya. Tapi pada bulan Ramadan 1 alif 100 sampai 700 sampai 1000 pahalanya. Besok kalau bulan Ramadan alifnya yang banyak dah, alif. Maksudnya alif itu pahalanya sampai 1000 pahala pada bulan Ramadan. Nggak apa-apa dah, ente nggak suka Al-Quran, ente baca alif lam mim, shadaqallahul azim. Yang penting ente ngaji. Jangan Quran bulukan, nggak dipegang-pegang. Orang Yahudi ngatain gitu, al-muslimuna la yaqra'un. Orang muslim nggak suka baca. Wa idza qara'u la yafhamun. Kalau baca nggak paham. Wa idza fahimu la yaf'alun. Kalau paham nggak ngamalin. Dikatain gitu. Malu kagak? Tapi jangan takut, Allah juga katain dia. Yahmiluna asfarahum. Mereka membawa kitab-kitabnya di atas keldai-keldainya. Maksudnya apa? Mereka cuman bawa kitab doang tapi kagak dibaca juga. Alhamdulillah Allah katain dia. Kita dikatain jangan mau. Orang Yahudi ngatain kita jangan mau. Allah tidak ngatain kita. Allah puji kita. Tapi khusus bagi yang imannya kuat.
Jadi bulan Ramadan ngaji yang banyak, ya. Kemudian yang keempat, tafakkur fillah, berpikir tentang Allah. Ingat Allah, jangan ingat dunia doang. Subuh-subuh ingat duit, malam-malam ingat duit, jangan. Hampir lagi kalau pelit sedekah, jangan dah. Mendingan miskin, jangan kaya. Boleh kita minta banyak duit, banyak rezeki, tapi baik. Ngasih masjid nih, masjid mau dibangun nih, bantu masjid. Aneh pondok lagi bangun tuh, bantu. Nah, boleh kaya, tapi kalau nggak bisa sedekah jangan minta kaya. Habib Abdullah Al-Haddad bilang apa? Man lam yunfik indal qillah, lam yunfik indal kathrah. Siapa yang nggak biasa sedekah waktu miskin, nggak bakalan sedekah waktu kaya. Sedekah banyakin bulan Ramadan, sedekah sana sedekah sini, insya Allah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi bulan Ramadan jangan dijadiin bulan mainan. Bulan Ramadan bulan sholat, bulan Ramadan bulan tilawatul Quran, bulan Ramadan bulan zikir, bulan Ramadan bulan sedekah, bulan Ramadan bulan memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam bulan Ramadan banyak rahasianya. Ada dua rahasia yang sangat tinggi dalam bulan Ramadan. Pertama, menguatkan iman kita. Kedua, menjaga penyakit. As-saumu junnah, puasa adalah benteng kesehatan kita. Alhamdulillah, ada satu riset mengatakan orang Islam paling sedikit kena penyakit kanker. Kenapa? Karena orang Islam puasa. Penyakit kanker akan mati dengan puasa. Tapi puasanya nggak cukup 2-3 hari, puasanya mesti sebulan. Makanya di situ orang Islam banyak yang sehat. Insya Allah kita doain ya, semua di sini pada sehat, kuat iman, kuat Islam, dan dapat menjaga hak-hak bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatul Quran ya Hannan ya Mannan. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.